Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, dan juga kiranya memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan oleh kebenaran firman-Mu, kami dicerahkan, kami diteguhkan di dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yosua pasal 3 ayat yang ke-11. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Yosua pasal 3 ayat yang ke-11. Renungan kita, saya beri tema, tetaplah berjalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada ungkapan yang berbunyi bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang tentu ada awal, tetapi juga pasti ada akhirnya. Maka untuk bisa sampai ke garis akhir, kita harus terus berjalan. Perjalanan akan menyenangkan jika semua lancar, bebas hambatan. Namun ketika ada hambatan seperti macet, maka rasanya menggelisahkan. Sekalipun mungkin ada yang berkata, macet mah sudah biasa. Apalagi di daerah Cibubur, Jalan Transyogi, itu sudah biasa. Barangkali itu kita sebutkan karena tidak ada pilihan lain. Jadi apa boleh buat? Jalani saja. Dalam bacaan kita, dikisahkan tentang Yosua yang menggantikan kepemimpinan Musa. Setelah melewati perjalanan panjang bersama Musa, mereka tiba di Gunung Nebo. Tapi kemudian Alkitab mencatat Musa mati di sana. Maka Yosua harus meneruskan perjalanan bersama seluruh Israel. Mereka pun diperhadapkan dengan tantangan harus melewati sungai Yordan yang tidak mungkin bisa dilewati pada masa itu tanpa bantuan penghubung jembatan ataupun alat penyeberang, karena sungainya besar. Akan tetapi, apakah Yosua dan bangsa Israel berhenti atau balik kanan kembali ke Mesir? Ternyata tidak. Mereka terus berjalan dan berjalan. Akhirnya mereka pun sudah sampai di seberang sungai Yordan. Mengapa mereka berhasil melewati tantangan itu? Pertama, karena Yosua percaya pada janji Tuhan. Kedua, Yosua percaya pada firman Tuhan. Ketiga, Yosua percaya pada kehadiran Tuhan. Tuhan sudah pernah menyatakan bahwa perjalananmu akan berhasil dan beruntung asalkan engkau tetap berpegang pada perintahku dan tetap menghormati namaku. Mereka sedang membawa tabut Tuhan sebagai tanda kehadiran dan kuasa Tuhan. Mereka pun membawanya dengan penuh hormat. Dan lagi Tuhan berjanji menyertai dalam perjalanan sampai tiba di tanah perjanjian. Apakah saudara sedang menghadapi perjalanan yang macet atau banyak hambatan? Ingatlah bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Dia sanggup membuka jalan bahkan saat tidak ada jalan. Apa yang terjadi dengan Yosua bersama dengan Israel? Mereka menyeberang sungai Yordan dengan aman sampai di seberang. Karena di sana ada Tuhan yang hadir. Penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anaknya. Karena itu, saudara-saudara, mari kita terus berjalan. Jalanilah hidup sekalipun banyak rintangan. Percayalah kepada Tuhan bahwa penyertaannya sempurna sebagaimana janjinya. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian, tetapi Dia akan menuntun kita sampai kita tiba di tanah perjanjian yang kekal. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya, tetaplah berjalan. Berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita pasti akan sampai di tujuan yang kekal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu.
yang kembali mengingatkan kami, meneguhkan kami, tetapi juga terus menuntun kami bahwa Engkau Tuhan yang hidup tidak membiarkan kami, tapi Engkau senantiasa menolong kami, menyertai kami ketika kami dalam perjalanan, sekalipun perjalanan itu menurut kami perjalanan yang tidak mudah, ada tantangan, ada rintangan, tetapi pada akhirnya ketika Tuhan berjalan di depan, Tuhan menuntun kami sampai akhirnya kami tiba di seberang, bahkan sampai ke tanah perjanjian yang kekal yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara sekalian, renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.